Brak! Dengan tendangan kasar, pintu warung makan usang itu terbuka paksa seolah mau hancur. Bau anyir laut pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan tampias hujan deras menyerbak masuk menembus kegelapan malam ke dalam warung. Waktu sudah menunjukkan larut malam. Di warung nasi campur kumuh dekat pelabuhan itu, sebagian besar pelanggan sudah pergi, menyisakan keheningan dan ketakutan. "Heh, nenek peot, mana uang sewanya?" Seorang pria bertubuh besar meninggikan suaranya. Ia mengenakan rompi bertuliskan PT Naga Samudra, namun gelagatnya murni seorang preman. Julukannya adalah Banteng, anjing peliharaan paling setia milik Haryanto Kusuma, bos kartel yang menguasai pelabuhan Tanjung Perak. Di belakang Banteng, 5 preman berbadan tegap berbondong-bondong masuk, langsung menguasai suasana warung. Mereka tertawa terkekeh-kekeh sambil menggebrak meja pelanggan. 2 orang pelanggan yang ketakutan langsung lari terbirit-birit tanpa berani membayar. Seorang kakek tua hanya bisa menunduk pasrah seperti orang mati di sudut ruangan. Nenek Mina, pemilik warung yang rambutnya sudah memutih semua, keluar dari dapur dengan tangan gemetar yang masih basah. Ia memohon, "Bulan ini dagangan sepi sekali, nak. Bisa beri nenek waktu beberapa hari lagi?" "Nenek pasti." "Banyak bacot," teriak Banteng sambil menendang sebuah meja kosong. Prang! Gelas dan piring jatuh berserakan ke lantai, hancur berkeping-keping. Tiap bulan alasannya itu melulu. Kesabaran Pak Haryanto itu ada batasnya. "Lu pikir ini tanah nenek moyang lu? Mau jualan di wilayah ini, harus dapat izin dari kami. Tolonglah, nak. Sekali ini saja." Nenek Minah memohon, seolah hendak bersujud. Putranya sudah terbaring di rumah sakit, dengan kaki patah, akibat melawan kesewenang-wenangan gerombolan ini saat mencoba mendirikan serikat pekerja pelabuhan. Warung ini adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi dirinya, putra, dan cucunya. Salah satu anak buah Banteng menemukan kotak uang di meja kasir. Ia tersenyum sinis dan membukanya. "Bang, cuma ada uang receh nih." Ia mengibaskan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek. "Buat beli miras malam ini aja nggak cukup, Bang." "Sialan." Banteng meludah ke lantai, lalu melangkah lebar mendekati nenek Minah. "Kasih uangnya baik-baik, atau malam ini warung lu gua ratain sama tanah. Anak lu patah kaki belum cukup ngasih pelajaran, hah?" Tepat pada saat itu, dari meja yang paling tersembunyi di sudut warung, terdengar suara yang sangat tenang. Cukup sampai di situ. Semua keributan seketika berhenti. Banteng, anak buahnya, bahkan nenek Minah yang ketakutan menoleh ke arah sumber suara. Di sana, duduk seseorang yang mengenakan jaket hoodie abu-abu, tudungnya ditarik dalam-dalam menutupi kepala. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, dan di atas meja hanya ada satu mangkuk soto yang hampir habis. Banteng mengerutkan kening. Apaan tuh? Ia bahkan tak sadar sejak tadi ada pelanggan di meja itu. Postur tubuh di balik jaket itu tampak ramping, dan tangan yang sekilas terlihat memegang sendok tampak putih dan kecil. Perempuan, Letnan Kolonel, Letkol, Saraswati, anggota Satuan 81 Kopassus Sat, 81 Gultor. Saat ini, ia sedang menyamar di Surabaya untuk menjalankan misi rahasia, dan setelah berhari-hari mengintai, ia mampir ke warung ini sekadar untuk mengisi perut. Misinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan mafia pelabuhan ini. Setidaknya, sampai 5 menit yang lalu, Saras perlahan meletakkan sendoknya. Suara dentingan besi beradu dengan mangkuk terdengar sangat keras di warung yang mendadak hening itu. Pengerusakan properti, pemerasan, ancaman terhadap lansia, gangguan ketertiban umum, semuanya tertangkap tangan. Suara Saras terdengar tenang, namun sedingin es. Anak buah Banteng mulai tertawa terbahak-bahak, merasa geli sekaligus meremehkan. Banteng sendiri sempat bingung, sebelum wajahnya memerah karena marah. Berani-beraninya dia diceramahi, dan oleh seorang perempuan pula. "Apa lu bilang? Tertangkap tangan? Ngomong apa lu? Cewek gila?" Banteng berjalan menghampiri Saras. Tingginya hampir 190 cm, sementara Saras sedang duduk, membuatnya terlihat jauh lebih kecil. "Hei, Neng, sering nge-gym, ya? Bodimu boleh juga. Tapi abang kasih tahu ya, ini bukan urusan perempuan. Mending lu pulang. Masak di dapur sana." Itu adalah jenis prasangka yang paling dibenci Saras. Karena dia perempuan, Saras berdiri dengan tenang.
Di balik bayangan tudungnya, matanya menatap tajam. Tingginya kalah sepala dari banteng, tetapi tak ada sedikit pun rasa takut yang terpancar darinya. Peringatan terakhir, minta maaf pada ibu ini, ganti rugi semua barang yang kau rusak, dan angkat kaki dari sini. Banteng tak bisa lagi menahan amarahnya. Minta mati lu, ya. Pria raksasa itu mengangkat tangannya yang besar, hendak mendorong dahi Saras. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Tepat sebelum tangan banteng menyentuh dahinya, tubuh Saras bergerak bagai kilat. Ia tidak sekadar menangkis. Ia menggunakan tenaga dorongan banteng, menangkap pergelangan tangannya, lalu memutar tubuhnya setengah lingkaran, dan mematahkan sendi siku pria itu. Krak, suara tulang dan ligamen yang terpelintir menggema mengerikan di dalam warung. Aarrrrggghh. Tubuh raksasa banteng ambruk ke lantai sambil menjerit histeris. Lengan kanannya bengkok ke arah yang sepenuhnya berlawanan. Jeritan kesakitannya membuat kelima anak buahnya seketika mematung. Bitch, beraninya lu sama Bang Banteng. Anak buah yang paling dekat langsung menerjang sambil mengayunkan tinju. Saras menggunakan tubuh banteng yang sedang merintih sebagai tameng. Pukulan anak buah itu mendarat telak di bahu bosnya sendiri. Aargh, Saras tidak menyia-nyiakan celah itu. Ia menendang banteng hingga menabrak preman pertama, lalu dengan cepat melesatkan sikunya tepat ke ulu hati preman kedua. Buh, preman itu langsung roboh tanpa bisa bernapas. Tangkap! Bunuh cewek itu, teriak banteng dari lantai. 4 orang yang tersisa menerjang bersamaan. 1 dari belakang mencoba mencekiknya, 2 dari depan, dan 1 menendang dari samping. Keadaan benar-benar kacau balau. Namun tidak bagi Saras. Di matanya, semua gerakan mereka tampak seperti tayangan lambat. Ia menangkap lengan pria yang menyerang dari belakang, lalu membantingnya melewati bahunya Soi Nage. Pria itu menabrak 2 temannya yang maju dari depan, hingga ketiganya jatuh terjerembab. Tendangan dari samping dihindarinya dengan mudah, lalu dengan sepatu botnya, Saras menendang telak sendi lutut kaki tumpuan preman tersebut. Krak, preman itu menjerit dan jatuh terduduk. Preman terakhir yang tersisa melihat pemandangan ini dengan wajah pucat pasi. Karena panik, ia mengangkat sebuah kursi kayu. Jangan mendekat. Saras berjalan perlahan ke arahnya. Matanya datar tanpa emosi. Bukan amarah, melainkan ketenangan mutlak seorang prajurit dalam misi. Saat Saras maju selangkah, pria itu menjerit dan mengayunkan kursinya. Saras menyusupkan tangannya di antara celah kaki kursi, menangkap pergelangan tangan pria itu, lalu membanting pria itu ke lantai berserta kursinya. Pria itu membentur lantai dan langsung pingsan. Semua kejadian itu berlangsung tidak sampai 1 menit. Keheningan kembali menyelimuti warung. Kali ini, keheningan yang bercampur dengan teror absolut. Di lantai, 6 pria berbadan besar mengerang kesakitan. Lengan, kaki, atau bahu, mereka semuanya bengkok pada sudut yang tidak wajar. Tidak ada yang mati, tetapi mereka lumpuh total. Nenek Minah dan kakek tua di sudut ruangan hanya bisa ternganga menatap kejadian itu. Seorang perempuan yang lebih kecil dan ramping baru saja menghabisi komplotan banteng yang terkenal sadis di Tanjung Perak hanya dalam kedipan mata. Banteng memegangi lengannya yang patah, tubuhnya gemetar. Rasa sakitnya kalah oleh rasa terhina dan syok. Lu sebenarnya siapa? Hah? Desisnya sambil menggertakkan gigi. Lu bakal mati. Lu gak tahu gue ini siapa. Gue orangnya Pak Haryanto. Polisi dan jaksa aja gak berani nyentuh kami. Ucapannya benar. Mereka bukan preman jalanan biasa. Mereka adalah bagian dari kartel raksasa yang mengontrol logistik, hiburan malam, bahkan ranah politik lokal di pelabuhan ini. Mereka berdiri di atas hukum. Di tengah rasa sakit, Banteng masih merasa menang. Telepon polisi. Coba aja panggil. Kita lihat siapa yang datang. Lu gak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Saras tidak mempedulikan ancamannya. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan ponsel pintar keluaran terbaru, melainkan ponsel taktis militer yang tebal. Ia tidak menekan 110. Ia menekan 1 tombol panggilan cepat. Saat nada panggil terdengar, Banteng masih tertawa sinis. Telepon siapa lu? Pacar lu? Minta wasiat? Komando, suara rendah, Saras terdengar. Dari seberang telepon, terdengar sahutan. Komando, saya Letnan Kolonel Saraswati, Satuan 81 Kopassus.
Begitu kata-kata itu meluncur, udara di warung seakan membeku. Senyum sinis Banteng memudar. Kopassus, Letnan Kolonel, pangkat itu setara dengan Kapolres. Bahkan di mata militer, wibawanya lebih mematikan. Posisi saat ini, Pelabuhan Tanjung Perak, koordinat X, warung nasi campur makmur. Terjadi gangguan ketertiban oleh kelompok preman bersenjata tajam terhadap warga sipil. Semua pelaku telah dilumpuhkan. Lapor Saras sambil menatap dingin orang-orang yang terkapar di bawahnya. Untuk pengamanan lokasi dan evakuasi tersangka, minta bantuan unit polisi militer POM TNI, garnisun terdekat segera meluncur. Saya ulangi, segera meluncur. Saras menutup telepon dan menyimpannya. Wajah Banteng berubah dari merah menjadi pucat dan kini membiru. Dia tidak takut pada polisi atau kejaksaan. Ia bisa menyuap mereka. Tapi militer, terlebih lagi pasukan khusus, itu cerita yang sama sekali berbeda. Let call. Gumam Banteng gagap, melupakan rasa sakit di lengannya. Tanpa berkata apa-apa, Saras menghampiri Nenek Minah dan membantunya berdiri. Ibu tidak apa-apa, semuanya sudah aman. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara sirine yang mendekat. Itu bukan sirine polisi, melainkan sirine berat dan mengintimidasi khas kendaraan taktis polisi militer. Suara derap sepatu laras panjang menghentak aspal. Pintu warung kembali terbuka dan kali ini aura yang masuk jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. 8 personel POM TNI bersenjata, lengkap dengan helm taktis dan rompi anti peluru, masuk ke dalam warung dengan formasi rapi. Gerakan mereka tak bersuara, tetapi intimidasi yang mereka pancarkan jauh melampaui lagak preman-preman Banteng. Mereka langsung mengamankan perimeter. 2 menjaga pintu, 2 menjaga jendela, dan 4 lainnya menghampiri para preman yang tepar. Senapan SS-2, mereka dalam posisi siap tembak, meski jelas para tersangka sudah tak berkutik. Para anggota POM sempat bingung. Terlihat jelas ada tanda-tanda pertarungan hebat, tetapi yang satu berdiri tanpa lecet, sementara yang lain babak belur mengerikan. Siapa yang lapor? Banteng yang merintih, mencoba mendongak, tetapi saat bertatapan dengan ujung laras senapan dan sepatu laras panjang anggota POM, ia langsung bungkam. Dia pikir polisi yang akan datang, bukan tentara bersenjata lengkap. Seorang kapten POM TNI Komandan Regu berjalan menghampiri Saras. Ia menatap jaket hoodie Saras sejenak. Namun begitu Saras menunjukkan kartu identitas militernya, kapten itu langsung berdiri tegak dan memberi hormat sempurna. Komando. Kapten Riko, Komandan Unit Reaksi Cepat POM TNI, siap menerima perintah. Letkol Saraswati. Suaranya yang lantang membuat mata Nenek Minah dan kakek di sudut warung terbelalak. Letkol. Perempuan muda ini adalah Letkol sungguhan? Saras mengangguk kecil. Kerja bagus, Kapten. Mereka semua tertangkap tangan melakukan penganiayaan, pengeroyokan, dan pengerusakan. Tangkap mereka semua. Siap, laksanakan. Kapten Riko menoleh ke anak buahnya. Borgol mereka semua. Jika ada yang melawan, saya izinkan tindakan tegas terukur. Anggota POM tanpa ragu mengikat tangan Banteng dan anak buahnya dengan kabel tie. Banteng menjerit saat lengannya yang patah ditarik ke belakang. Namun prajurit POM membentaknya, "Jangan banyak gaya lu," dan memperlakukannya tanpa ampun. Tak lama, dengan suara sirine melengking, 2 mobil patroli polisi setempat tiba. 3 orang polisi turun dengan langkah santai. Namun, saat melihat pemandangan di dalam warung POM TNI bersenjata lengkap, preman-preman yang sudah diikat, dan seorang perempuan berhudi di tengah-tengahnya, mereka langsung ragu-ragu di depan pintu. Tunggu dulu. Ini wilayah hukum kami. Kalian dari POM sedang apa di sini?" Seorang perwira polisi berpangkat, Inspektur Polisi 1, Ibtu, mencoba meninggikan suara. Ia sangat kenal siapa Banteng, dan tahu betapa repotnya jika orang-orang Haryanto diusik. Kapten Riko melangkah maju, menghalangi Ibtu tersebut. Tubuh Kapten Riko jauh lebih besar, ditambah rompi taktisnya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Maaf, ini masuk ranah operasi militer sementara. Operasi militer apa? Ini cuma perkelahian sipil biasa. Kenapa tentara ikut campur? Perkelahian biasa. Kapten Riko tersenyum sinis. Ia menunjuk ke arah Saras. Tentu saja, ia menunjuk dengan hormat. Beliau adalah Letkol Saraswati dari SAT.
81 Kopassus. Beliau sedang menjalankan tugas operasi rahasia negara, dan orang-orang ini mencoba menyerang dan mengancam perwira menengah TNI yang sedang bertugas. Ini adalah ancaman keamanan nasional. Paham? Kopassus, Letkol, keamanan nasional. Mendengar 3 kata itu, wajah sang Ibtu memucat pasi. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara ah, tak berani protes lagi. Ia tahu berapa nominal yang masuk ke rekeningnya tiap bulan dan dari siapa uang itu berasal. Tapi tentara di depannya ini tak bisa diselesaikan dengan uang. Tapi mereka harus diserahkan ke pihak kami untuk diproses. Untuk pertama kalinya kepada pihak luar, Saras angkat bicara. Ia menatap dingin Ibtu tersebut. Mereka akan ditahan dan diinterogasi di markas garnisun. Silakan kalian amankan saja jalan di luar. Suaranya tenang, tetapi otoritas di dalamnya membungkam semua bantahan. Para polisi tak berani bicara lagi dan perlahan mundur. Sambil menunggu anak buah banteng diangkut ke truk militer seperti karung beras, Saras kembali menghampiri Nenek Minah. Nada suaranya berubah sangat lembut, berbeda jauh saat ia menghadapi sang polisi. Semuanya sudah aman, Ibu. Mereka tidak akan berani mengganggu Ibu lagi. Nenek Minah akhirnya meledak dalam tangis lega. Ia menggenggam erat tangan Saras. Neng, Ibu Letkol, terima kasih banyak. Merekalah yang mematahkan kaki anak saya. Mata Saras menajam. Putra Ibu? Iya, anak saya mencoba mendirikan serikat pekerja pelabuhan untuk melawan penindasan mereka. Tapi mereka menghajarnya sampai kakinya patah. Haryanto Kusuma, si iblis itu yang menyuruh mereka. Nenek Minah menangis histeris, menyebut nama PT Naga Samudra dan bosnya. Raut wajah Saras mengeras. Ini bukan sekadar premanisme tingkat kampung. Ini adalah sindikat kejahatan terorganisir yang menguasai urat nadi pelabuhan sebuah kota. Dan mereka merasa kebal hukum. Kapten Riko menghampiri. Izin lapor, Letkol. Area sudah bersih. Kami akan kembali ke pangkalan dan menyerahkan para tersangka ke auditor militer. Terima kasih. Satu hal lagi. Untuk memastikan keselamatan ibu ini, tempatkan 2 prajurit POM berpakaian preman untuk menjaga warung ini sementara waktu. Siap, laksanakan. Kapten Riko langsung menunjuk 2 anak buahnya. Setelah POM pergi dan polisi reguler pura-pura sibuk mengamankan lalu lintas, sebelum akhirnya bubar, warung itu kembali sepi. Hanya ada Saras, Nenek Minah, dan kakek yang jadi saksi mata tunggal. Masih banyak yang harus dibereskan. Saras memberikan segelas air hangat pada Nenek Minah. Besok pagi saya akan ke kantor polisi untuk membuat BAP. Ibu juga harus berani bersaksi, ya. Namun dalam hatinya, Saras sudah sadar. Sistem di kota ini sudah busuk sampai ke akarnya. Keesokan paginya, Saras sengaja tidak memakai hoodie, melainkan pakaian sipil rapi, kemeja kotak-kotak, dan celana jin, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polrestabes Surabaya. Sesuai prosedur, ia datang untuk membuat laporan. Namun, polisi di meja pendaftaran menatapnya dengan malas. Kasus pemukulan? Tadi malam? Di mana? Begitu Saras menyebut warung nasi campur makmur, raut wajah polisi itu berubah aneh. Ia menelepon seseorang, lalu bukannya mengarahkan Saras ke ruang penyidik Satreskrim, ia malah mengantarnya ke ruangan Kapolres. Kapolres, seorang pria buncit dengan seragam penuh tanda jasa, menyambutnya dengan senyum canggung. Matanya tampak gelisah. Ia sudah menerima laporan bahwa perempuan ini adalah Letkol yang membawa 1 regu POM TNI semalam. Aduh Ibu Letkol, ada angin apa sampai kemari? Soal kejadian semalam sedang kami tangani dengan baik kok, sedang menangani Banteng. Dan anak buahnya maksud Anda? Potong Saras. Seingat saya, mereka masih ada di sel tahanan garnisun. Saya datang hari ini sebagai korban dan saksi mata untuk membuat bab. Itu tentu. Tapi Kapolres mengelap keringat di dahinya. Otaknya berputar mencari cara membujuk perwira menengah wanita ini. Mari duduk dulu, Bu Letkol. Minum teh. Begini, pelabuhan ini, situasinya cukup unik. Semua saling kenal. Pak Haryanto Kusuma itu banyak jasanya untuk pembangunan daerah ini. Jadi apa? Jadi, Banteng memang salah. Tapi kalau ini dibesar-besarkan, nanti jadi gaduh.
Ibu Letkol kan orang lapangan, pasti paham. Lebih baik kita selesaikan baik-baik, secara kekeluargaan. Nanti pihak Pak Haryanto yang akan memberikan kompensasi penuh kepada korban. Trak, Saras meletakkan cangkir tehnya ke atas meja dengan keras. Ucapan Kapolres terhenti. Pak Kapolres. Suara Saras lebih dingin dari Aceh di ruangan itu. Apakah Anda sedang mencoba menyuap dan membujuk saya untuk menutup kasus ini? Bukan begitu maksudnya. Haryanto Kusuma berjasa untuk daerah ini atau berjasa untuk rekening pribadi Anda. Anda ini polisi Republik Indonesia atau satpam pribadinya Haryanto. Wajah Kapolres memerah padam menahan malu dan marah. Baru kali ini ia dihina sedemikian rupa, apalagi oleh seorang perwira tentara. Tapi ketakutannya lebih besar. Bu Letkol, ucapan Anda keterlaluan. Ini kantor polisi, bukan barak militer. Lagi pula, saat ini Anda hanya warga sipil biasa. Pakaian apa yang saya pakai sekarang tidak penting. Saras berdiri dari kursinya. Saya sudah melihat sendiri seberapa busuknya sistem kalian. Bab tidak diperlukan lagi. Sepertinya saya yang harus turun tangan. Langsung merapikan berkasnya. Saras melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sedikit dan satu lagi. Jam tangan Rolex di meja Anda itu, uang suap dari Haryanto atau sekadar tanda jasa? Siapkan jawaban Anda saat penyidik datang nanti. Kapolres jatuh terduduk di kursinya, lemas. Di luar Polrestabes, Saras menghirup udara pagi yang berdebu. Ia mengeluarkan ponsel taktis militernya. Kali ini ia tidak memanggil POM, melainkan timnya sendiri. Bima, Yuda, kalian di mana? Komando, Letkol, kami aman, sahut Serka Bima. Laporan pengerahan POM tadi malam sudah masuk sistem. Anda tidak apa-apa. Ubah target. Saras menatap deretan kren raksasa di pelabuhan Tanjung Perak. Tempat itu terlihat seperti kerajaan independen yang tak tersentuh hukum. Misi awal kita batalkan sepenuhnya. Target baru kita, CEO PT Naga Samudra, Haryanto Kusuma, dan seluruh jaringan kartel di pelabuhan Tanjung Perak. Mereka bilang kejaksaan dan polisi tidak berani menyentuh mereka. Kalau begitu, kita yang akan hancurkan. Mata Saras berkilat tajam. Bima, bersiap retas server PT Naga Samudra dan jaringan internal Polrestabes. Yuda, cari safe house baru dan kumpulkan semua data intelijen, human intelligence, tentang Haryanto. Mulai detik ini, kita bergerak sebagai hantu. Sandi operasi, sapu bersih pelabuhan. Laksanakan. Di penthouse Menara Naga Samudra yang menghadap langsung ke pelabuhan, Haryanto Kusuma sedang mengisap cerutu mahal sambil menatap papan catur. Suasana tenang dan mewah ini bertolak belakang dengan kekacauan di warung Nenek Minah semalam. Ia meletakkan bidak kuda, menskakmat Raja Hitam. Bos, pintu kayu jati yang kedap suara terbuka kasar. Tono, tangan kanan sekaligus kepala keamanannya yang mengenakan jas rapi, berlari masuk dengan keringat bercucuran. Haryanto mengerutkan dahi. Ia benci waktu meditasinya diganggu. Tono, sudah kubilang, harus ketuk pintu dulu. Suaranya pelan, tapi auranya membuat Tono membeku. Maaf bos, tapi ini gawat. Banteng dihabisi. Alis Haryanto terangkat sebelah. Banteng, anjing herdernya yang paling ganas, siapa yang berani menyentuhnya di Surabaya, dihabisi polisi atau kartel seberang? Bukan keduanya, bos. Tono menelan ludah. Tentara. Hanya satu orang tentara perempuan. Banteng dan 6 anak buahnya dibikin patah tulang semua. Dan sekarang mereka ditahan di markas POM, bukan di kepolisian. Tangan Haryanto berhenti bergerak. Satu tentara perempuan, ia malah tertawa. Kamu lagi ngelawak, Ton. Si Banteng yang badannya segede gaban itu kalah sama perempuan, terus diangkut POM. Ini serius, bos. Saksi mata bilang mereka dihabisi cuma dalam hitungan detik. Dan perempuan itu yang langsung manggil regu reaksi cepat, POM. Kami sudah cek KTA-nya. Tono merendahkan suaranya. Dia Letkol Saraswati. Satuan 81 Kopassus. Tawa Haryanto lenyap. Suhu di penthouse itu mendadak terasa anjlok. Kopassus, apalagi SAT 81, dan pangkat Letkol. Kombinasi itu memiliki bobot yang mematikan. Kalau cuma Kapolres atau Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, ia masih bisa menyuapnya. Tapi komandan pasukan khusus yang diterjunkan dari Jakarta, ini ancaman nyata.
Apalagi dia perempuan. Pasti bukan orang sembarangan jika bisa mencapai posisi itu. Saraswati. Haryanto berdiri, berjalan ke jendela menatap kerajaannya. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Apa kita yang jadi target operasinya? Atau ini cuma kebetulan? Kapolres bilang. Pagi ini Letkol itu datang ke Polres, mengancamnya soal suap, lalu pergi begitu saja, bos. Kapolres tolol, umpat Haryanto. Si banteng goblok itu yang bikin gara-gara. Kenapa harus cari masalah sama orang macam itu? Ia berpikir cepat. Amarahnya teredam oleh insting bisnis dan mafia yang kalkulatif. Cari tahu soal Letkol Saraswati ini. Gunakan semua jaringan orang dalam kita di Mabes. Cari tahu apa misinya, siapa backingnya, dan lupakan banteng. Biar dia busuk di sel POM. Kalau kita intervensi ke POM sekarang, kita yang hancur. Haryanto melambaikan tangan pada Tono. Keluar. Aku harus bersiap menyambut tamu. Matanya menyipit licik bak ular. Demi menguasai pelabuhan ini, ia sudah menumpahkan banyak darah. Ia tidak akan goyah, hanya karena seekor hiena betina masuk ke wilayahnya. Di saat yang sama, jauh dari gemerlap menara naga samudra, di sebuah losmen kumuh, bertembok lembab, kamar 303. Inilah pos komando baru bagi Letkol Saraswati dan timnya, Sandi, sarang burung. Fasilitasnya hanya satu ranjang reot dan meja kecil. Namun di atas meja itu terdapat perangkat taktis canggih yang kontras dengan suasana ruangan. 3 laptop militer berkinerja tinggi menyala, kipas pendinginnya mendengung. Dinding losmen sudah dipenuhi peta detail pelabuhan Tanjung Perak dan struktur organisasi PT Naga Samudra. Letkol, wiretap ke ruang Kapolres sudah terpasang. Pak Kapolres barusan telepon Haryanto sambil gemetar ketakutan. Mampus tuh orang. Tangan yang mengetik secepat kilat di keyboard itu milik pria berkacamata tebal berpenampilan culun seperti nerd. Dia adalah Serka Bima, spesialis komunikasi dan pertasan. SAT 81. Mereka pasti mulai melacak kita juga, kata Saras yang sedang berdiri di depan jendela. Ia sudah berganti pakaian santai. Waktu kita tidak banyak, kita harus selesaikan ini sebelum mereka membongkar identitas dan status operasi kita. Saras menoleh. Bima, bagaimana server PT Naga Samudra? Ku dengar firewall mereka kuat. Bima mendengus meremehkan. Kuat apanya, Dan? Cuma firewall murahan yang dibeli pakai uang. Nggak ada seninya. Cuma 30 menit saya tembus lapis pertama. Sekarang lagi scanning jaringan intranet mereka. Bentar lagi saya temukan hidden ledger buku besar ganda mereka. Di layarnya, ratusan baris kode mengalir seperti air terjun. Bagus. Yuda, seorang pria di sudut ruangan yang sedang menjahit jaket buruh pelabuhan usang, mengangkat kepalanya. Matanya tajam bagai elang, meski wajahnya kusam, belum cukur. Dia adalah Serda Yuda, ahli penyamaran, humin, dan penembak jitu. Izin lapor, kata Yuda sambil mengenakan jaket buruh itu. Saya baru selesai memantau area loading dock. Penyamaran saya sebagai kuli bongkar muat dari luar kota. Tadi saya sempat ngajak ngopi mandor pelabuhan untuk mengorek info. Hasilnya, gosip soal banteng, dihajar perempuan sudah nyebar. Semua kuli diam-diam bersyukur. Yuda membuka buku catatannya. Tapi ini yang penting, semua buruh membicarakan soal kapal hantu. Kapal kontainer yang selalu merapat lewat tengah malam. Tidak ada di manifest pelabuhan. Dan tidak pernah lewat pemeriksaan bea cukai. Kalau kapal itu sandar, seluruh perimeter dermaga diambil alih sama keamanan PT Naga Samudra. Bima menyeletuk sambil menatap monitor. Ah, ketemu, benar kata Yuda. Dan saya berhasil masuk ke sistem bea cukai Tanjung Perak. Semua kargo dengan kode tertentu atas nama PT Naga Samudra selalu diberi label bebas periksa. Alasan resminya, suku cadang mesin pertanian, ikan beku, dan pupuk. Saras menatap peta di dinding. Kepingan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Kapal hantu, bebas periksa, dan premanisme terorganisir bersenjata. Yuda, di mana persisnya kapal hantu itu merapat? Dermaga 3, zona C. Ada sebuah gudang tua di sana, gudang C7. Gudang itu milik PT Naga Samudra. Bima, suara Saras merendah. Bisa kau ambil alih semua CCTV di sekitar gudang itu? Bima tersenyum sambil melemaskan jari-jarinya. Gampang, sudah di tangan saya. Dan oh,
Dan ada yang lebih menarik. Bima memutar layar laptopnya ke arah Saras. Itu adalah buku kas rahasia PT Naga Samudra. Di antara ribuan transaksi, ada pengeluaran dengan cetak tebal, bantuan operasional ke Jari Tanjung Perak, dan dana insentif khusus Polrestabes. Nominalnya gila-gilaan. Wajah Saras mengeras. Bukan cuma polisi, kejaksaan pun dibeli. Pantas saja Haryanto sesumbar dia kebal hukum. Seluruh sistem penegak hukum di kota ini telah dibeli. Letkol, kita mau bagaimana? Kalau begini, kita bertiga melawan. Yuda bertanya hati-hati. Musuh mereka bukan cuma mafia, melainkan kartel yang dilindungi aparat. Justru karena itu, kita yang turun tangan. Potong Saras tegas. Kalau hukum sudah busuk, kita yang tegakkan. Keadilan di luar hukum. Ia kembali menatap layar monitor. Bima menunjuk satu baris data terbaru. Ini dia. Saras membaca. Jadwal kedatangan H+1. Jam 01.30 WIB. Nama kapal KM Trisula Emas. Kargo pupuk amonium nitrat pertanian. Volume 20 ton. Tujuan Dermaga 3, Gudang C7. Pupuk? Yuda memastikan. Amonium nitrat. Sahut Saras dan Bima nyaris bersamaan. Wajah Bima sedikit pucat. Dan itu bahan baku peledak berdaya hancur tinggi dan jumlahnya masif. Mata Saras berkilat dingin. Ini bukan sekadar penyelundupan atau penghindaran pajak. Ini persiapan aksi terorisme berskala besar atau makar. Besok malam saat kapal itu merapat, kita sergap lokasinya. Kita ambil sendiri bukti apa yang sebenarnya disembunyikan Haryanto. Udara di kamar 303 terasa tegang. Tahap pertama, operasi sapu bersih pelabuhan telah ditetapkan. H+1 01.30 WIB. Pelabuhan Tanjung Perak, Dermaga 3. Malam itu pekat dan hujan turun berupa rintik gerimis. Beberapa lampu jalan sodium tua mencoba menerangi area gudang C7, tetapi cahayanya justru membuat bayangan tumpukan kontainer tampak semakin menyeramkan. Udara dipenuhi bau garam laut, karat besi, dan aroma bahan bakar kapal. 3 bayangan hitam yang mengenakan pakaian taktis gelap bukan seragam militer, melainkan pakaian outdoor yang dimodifikasi agar tak bisa diidentifikasi, bergerak menembus hujan tanpa suara. Letkol Saras, Serka Bima, dan Serda Yuda. Status laporan. Bisik Saras melalui bone conduction earpiece. Ia berada di depan, memindai area dengan thermal vision. Sektor belakang aman. Deteksi termal. 2 penjaga di pos depan. Bersenjata laras pendek. Lapor Yuda dari bayang-bayang di belakang. CCTV di sektor B. Dan perimeter gudang sudah di-bypass. 5 menit ke depan, di layar pusat kontrol mereka hanya akan terlihat rekaman looping tanpa aktivitas. Bisik Bima sambil mengoperasikan tactical tabletnya. Ia bukan sekadar peretas jarak jauh. Kemampuannya infiltrasi lapangan juga nomor wahid. Saras memberi isyarat tangan. Eksekusi. Yuda bergerak lebih dulu. Ia menyusup lincah seperti kucing ke titik buta pos penjagaan. Di dalam pos, 2 orang security sedang makan mie instan sambil tertawa. Mereka bukan preman kelas 3 seperti Banteng. Postur dan kewaspadaan mereka mirip ex-militer yang disewa khusus. Yuda menempelkan perangkat kecil di dinding luar pos. High frequency sonic emitter. Nging! Suara frekuensi tinggi membuat salah satu penjaga meringis. Buset, kuping gua berdenging. Keluhnya sambil melongok keluar pintu. Dari atas kontainer, bayangan hitam melompat turun. Itu Saras. Ia menjepit kepala penjaga itu dengan kakinya, lalu memelintirnya dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik bantingan. Pria itu pingsan tanpa sempat berteriak. Woi! Penjaga kedua di dalam panik dan meraih senjatanya. Tapi Yuda sudah menerobos masuk dan menekan arteri karotis di leher pria itu dengan presisi mematikan. Dalam 3 detik, pria itu terkapar lemas. Mereka langsung mengikat dan menyumpal mulut kedua penjaga itu, lalu menyembunyikannya di sudut gelap. Bima, pintu, perintah Saras. Siap. Bima mendekati pintu besi geser raksasa gudang C7. Kuncinya elektronik. Ia menyambungkan kabel dari tabletnya dan mengetikkan serangkaian kode. Klik. Gembok seberat belasan kilo itu terbuka. Ketiganya menyusup masuk bagai hantu. Interior gudang itu sangat luas. Tinggi langit-langitnya hampir 15 meter.
Karung-karung bertuliskan pupuk amonium nitrat menggunung, tapi fokus mereka tertuju ke tengah ruangan. Sebuah kontainer river pendingin ukuran 40 feet yang tampaknya baru diturunkan dari KM Trisula Emas. Aneh, Saras mengendus udara. Bau pupuknya terlalu menyengat, seperti sengaja disemprot pengharum. Bima mengeluarkan alat pendeteksi partikel udara. Ini pengharum ruangan kelas berat dan dipakai untuk menutupi bau asli dari dalam kontainer. Yuda, posisi cover. Bima, buka kontainernya. Yuda menghilang ke kegelapan, memanjat ke catwalk jembatan besi gantung di bagian atas gudang, mengambil posisi sniper dengan senapan berpeluru bius taktis. Saras dan Bima mendekati kontainer, segelnya dilas mati. Ini instruksi agar kontainer tidak dibuka di pelabuhan, gumam Bima. Makanya, kita yang buka, kata Saras. Ia mengeluarkan alat pemotong plasma mini dari tasnya. Dalam semenit, segel baja itu meleleh. Pintu kontainer terbuka dengan suara derit yang bikin merinding. Hawa dingin berhembus keluar. Dan baunya bukan bau pupuk atau ikan. Itu adalah bau mesiu, pelumas senjata, dan logam. Bagian depan kontainer memang dipenuhi karung pupuk. Namun itu hanya kamuflase. Saras merobek satu karung dengan pisau kombatnya. Alih-alih butiran putih, yang terlihat adalah popor senapan, serbu warna hitam. Gila. Bima menyalakan senter infrared. Di dalam karung itu, senapan serbu AK-74 dan ribuan peluru tajam terbungkus plastik kedap air. Di peti kayu di belakangnya, terdapat granat nanas, peluncur roket RPG-7, dan di tumpukan paling belakang, blok-blok peledak plastik C4. Ini bukan penyelundupan biasa, suara Saras berubah membeku. Dengan logistik sebanyak ini, Haryanto bisa bikin kudeta bersenjata. Saras langsung mengeluarkan kamera mikronya dan merekam segalanya. Bima, transmisi live video ini ke server aman kita sekarang. Jangan ada yang terlewat. Siap. Sedang diunggah. Tiba-tiba, suara Yuda terdengar panik dari earpiece. Let call, kontak musuh. Di seberang gudang, lebih dari 10 orang. Pintu masuk kita barusan dikunci dari luar. Klang. Lampu utama gudang menyala serentak. Cahayanya menyilaukan mata, mengekspos Saras dan Bima yang sedang berdiri di depan kontainer yang terbuka. Di ujung gudang, pintu hanggar kecil yang tersembunyi terbuka. Belasan pria berseragam taktis hitam melangkah keluar. Mereka rupanya sudah standby di basement gudang. Mereka membawa senapan submesin, SMG, dan shotgun. Ini bukan preman jalanan. Ini tentara bayaran, mersenari sungguhan. Selamat datang di Surabaya, tikus-tikus. Sang komandan regu bayaran itu membuka visor helmnya sambil menyeringai. Dari semalam kami udah nyium bau kalian. Berani-beraninya kalian sentuh barang bos Haryanto. Matanya tertuju pada Saras. Oh, jadi ini cewek yang ngabisin banteng semalam? Boleh juga. Tapi ini bukan tempat senam aerobik, Neng. Pasukan bayaran itu tertawa merendahkan. Sindrom klasik meremehkan musuh. Cuma 3 orang, enteng. Bos Haryanto minta mereka hidup-hidup buat diinterogasi. Patahin aja tangan kakinya. Pasukan itu mulai menyebar, menyempitkan ruang gerak. Bima, bisik Saras tajam. Lampu. Sekarang, Bima menekan tombol enter dengan keras. Blam. Panel listrik utama meledak. Gudang kembali gelap gulita. Namun kegelapan itu tidak bertahan lama. Bima mengaktifkan perangkat jebakannya. IR strobe light, lampu kilat inframerah, bertenaga tinggi yang berkedip setiap 0,5 detik. Kilat, gelap, kilat, gelap. Efek stroboskopik yang tiba-tiba ini menciptakan ilusi visual yang mengerikan dan menghancurkan orientasi spasial para tentara bayaran. Woi, apaan nih? Nyalain tactical light. Terlambat. Suara Saras terdengar berbisik dari kegelapan. Kilat. Saat lampu menyala sepersekian detik, Saras sudah berada tepat di depan wajah sang komandan. Ia menepis laras senapan pria itu ke atas, lalu menghantamkan sikunya tepat ke rahang sang komandan. Gelap. Kilat. Sang komandan sudah terkapar, dan Saras kini sedang memelintir sendi bahu pasukan kedua. Krak. AARRGH. Dor. Salah satu bayaran menembak asal karena panik, malah mengenai paha temannya sendiri. Tahan tembakan, tahan tembakan. Di atas catwalk,
Yuda beraksi layaknya hantu pencabut nyawa. Ia meluncur turun dengan zipline sunyi, mendarat di belakang formasi musuh. Ia menggunakan kawat garote untuk mencekik satu orang hingga pingsan, lalu menggunakan taser ganda di kedua tangannya untuk melumpuhkan dua orang sekaligus. Bima tidak bertarung fisik. Ia menggunakan electronic warfare. Ia meretas frekuensi radio headset musuh. Ngi-ing-ge. Nada feedback super tinggi berkekuatan 150 desibel meledak di telinga pasukan musuh. Saat mereka menjerit dan melepaskan headset dengan kesakitan, Bima yang memakai sarung tangan knuckle duster karbon maju dan meninju rahang mereka hingga pingsan. Pertarungan itu bukan 11 lawan 3. Itu adalah pembantaian sepihak oleh 3 mesin pembunuh elit SAT-81. Kilat. Satu tentara bayaran tumbang. Gelap. Terdengar jeritan patah tulang. Kilat. Musuh lainnya lumpuh. Komandan bayaran yang rahangnya patah tadi mencoba berdiri dengan tertatih-tatih. Matanya terbelalak tak percaya. Belum ada 1 menit, ke-11 anak buah elitnya tergeletak mengerang kesakitan di lantai gudang. Kalian ini monster apa? Saras berjalan pelan menghampirinya. Di tangannya terdapat pisau kombat milik sang komandan. Sampaikan salamku pada Haryanto. Saras menancapkan pisau itu ke bahu sang komandan. Bukan ke titik mematikan, tapi cukup untuk memutuskan tendon otot. Pestanya sudah selesai. Saras mengabaikan erangan pria itu, berjalan ke kontainer, lalu mengambil 1 pucuk senapan AK-74 dan 1 kotak peledak C4. Bima, Yuda. Barang bukti diamankan. Kita mundur. Ketiga siluet itu menghilang ke pintu darurat yang sudah diretas Bima, meninggalkan gudang yang kelap-kelip mengerikan, penuh dengan belasan pria bersenjata lengkap yang bahkan tak tahu siapa yang baru saja menghajar mereka. Video bukti pengiriman senjata ini akan menjadi peluru untuk meledakkan Haryanto Kusuma. Keesokan paginya, kekacauan terjadi di penthouse Haryanto. Komandan regu yang bahunya tertusuk pisau datang melapor. 11 operator terlatih musnah dalam 10 menit oleh tim beranggotakan 3 orang. Haryanto membanting telepon mahalnya. Ia segera mengaktifkan koneksi tingkat tertingginya di birokrasi penegak hukum. Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya, Saras melangkah masuk dengan santai. Ia memakai kemeja kotak-kotak dan jeans, membawa tas ransel duffel olahraga yang tampak berat, persis seperti warga sipil yang mau lapor. Mau kemana, Mbak? Petugas pengamanan dalam Pamdal di lobi menahannya, wajahnya meremehkan. Ke ruang kepala Kejaksaan Negeri. Pamdal itu tertawa sinis. Kajari? Emangnya Kajari itu ketua RT? Sudah janjian. Ada urusan apa? Keamanan nasional darurat. Saya Letkol Saraswati. Hubungkan saya sekarang. Jika dalam 1 menit tidak ada jawaban, saya anggap Anda menghalangi operasi militer. Mendengar kata keamanan nasional, Pamdal itu ragu, tapi melihat pakaian Saras, ia kembali acuh. Halah, alasan. Kalau mau lapor, antre di loket PTSP sana. Ia mencoba mendorong bahu Saras. Saras tidak menghindar. Tepat sebelum tangan Pamdal itu menyentuh bahunya, Saras menangkap pergelangan tangannya. Dengan ibu jarinya, Saras menekan titik saraf radial di siku bagian dalam Pamdal tersebut. Ah! Pria tegap itu menjerit. Lengan kanannya terasa seperti disetrum listrik tegangan tinggi, langsung lemas, dan ia nyaris jatuh terduduk. Saya tidak sedang main-main, suara Saras dingin seperti lantai marmer lobi. Telepon Tirta Atmaja sekarang. Bilang Letkol Saraswati dari SAT-81 ada di sini. Pamdal yang kesakitan pucat pasi. Ia segera mengangkat telepon interkom. Tak lama, telepon itu diangkat dari lantai atas. Tirta Atmaja, sang Kajari, sudah ditelepon Haryanto pagi-pagi buta untuk berjaga-jaga jika Letkol ini datang. Suruh dia naik. Suara dari interkom terdengar tegang. Ruang kerja Kajari Tirta Atmaja sangat mewah. Dinding kacanya menghadap pemandangan kota. Mejanya terbuat dari kayu jati ukiran Jepara seharga puluhan juta. Pria 50-an tahun yang mengenakan kemeja berdasi rapi itu menatap Saras dengan sinis saat ia masuk. Letnan Kolonel Saraswati, kan? Tirta sengaja memanggilnya tanpa ibu untuk merendahkan. Ada urusan apa tentara kesini? Habis bikin onar? Atau itu tas isinya baju senam? Ia berusaha tampak tenang, meski jantungnya berdebar kencang.
Saras tidak menjawab. Ia mengangkat ransel duffel yang berat itu dan menjatuhkannya ke atas meja jati sang Kajari. Brak, suaranya nyaring. Lalu ia membuka resletingnya. Mata Tirta terbelalak. Saras mengeluarkan benda terbungkus plastik hitam. Saat plastiknya ditarik, terlihat sepucuk senapan serbu AK-74 berbahan logam dingin. Klak, Saras melepas magazennya dan meletakkannya berdampingan. Tirta belum sempat bicara, Saras mengeluarkan blok peledak plastik C4 dan menaruhnya keras-keras di atas meja. Terakhir, sebuah flash disk USB mungil ia lempar ke tengah tumpukan itu. Darah surut dari wajah Tirta. Ia tahu betul barang milik siapa ini. Barang-barang ini disita dari gudang C7 di Pelabuhan Tanjung Perak dini hari tadi. Saras akhirnya bersuara. Haryanto Kusuma mengimpornya dengan kedok pupuk amonium. Di luar senapan ini, ada RPG dan cukup C4 untuk meratakan separuh kota ini. Saras menunjuk flash disk. Di dalam itu, ada video HD lengkap bukti manifest dan transaksi semalam. Tirta Atmaja menelan ludah kering. Otaknya yang licik bekerja keras. Ia tak bisa menerima ini. Letkol, kau gila. Tirta meninggikan suaranya untuk menutupi kepanikannya. Kau tentara, menggeledah properti swasta tanpa surat perintah pengadilan. Tanpa pendampingan polisi, ia berdiri bertolak pinggang. Barang-barang yang kau bawa ini namanya fruit of the poisonous tree. Bukti yang didapat dari cara ilegal tidak akan diakui di pengadilan. Saya malah bisa menahanmu atas tuduhan penerobosan dan penyalahgunaan wewenang militer. Ini bukan barak tentara, ini kejaksaan. Saya yang berkuasa atas hukum di sini. Saras, tidak terpengaruh sedikit pun. Tolong jangan berisik. Tirta terdiam. Saras menatapnya tajam, tanpa berkedip. Kuliah hukumnya sudah selesai, Pak Kajari. Saras bahkan tak sudi duduk. Saya bukan datang untuk berdebat hukum acara pidana dengan Anda. Saya ini tentara. Tugas saya bukan sembunyi di balik pasal, tapi melenyapkan ancaman. Saras mencondongkan tubuh ke meja. Tirta mundur selangkah. Saya melaporkan ancaman makar dan terorisme kepada Anda. Ada senjata perang di pelabuhan Anda. Anda baru saja mengetahuinya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Gunakan wewenang Kajari untuk menerbitkan surat penggeledahan dan penangkapan terhadap Haryanto Kusuma. Kenapa saya harus patuh pada... Saya beri waktu 24 jam, potong Saras. Jika dalam 24 jam Kejari tidak menindaklanjuti kasus ini secara resmi, saya akan berkesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya tidak kompeten, atau lebih buruk lagi, ikut bersekongkol dengan teroris Haryanto. Saras mengetuk balok C4 dengan jarinya, dan jika itu terjadi, flash disk ini bukan hanya berakhir di mejamu, salinannya akan langsung mendarat di meja Jaksa Agung di Jakarta, BIN, BNPT, dan BAIS TNI. Sebagai laporan operasi resmi SAT 81, wajah Tirta memutih seperti kapas. Ancaman ini tidak main-main. Jika Mabes TNI dan Kejagung Jakarta yang turun tangan, bukan cuma kariernya yang tamat, ia bisa didakwa pasal berlapis atau bahkan makar. Kau, Tirta gemetar karena marah dan takut. Penjaga, penjaga, tangkap perempuan ini. Ia memencet tombol intercom membabi buta. Saras dengan santai menutup resleting tasnya. Senjata dan C4-nya dibiarkan tergeletak di atas meja. Barang buktinya sebagai hadiah perkenalan. Pintu terbuka paksa. 2 pamdal masuk terburu-buru. Siap Pak Kajari, tangkap perempuan gila ini. Saras menoleh pada kedua pamdal itu, lalu pada Tirta. Ia tersenyum sinis. Tangkap saya, pakai pasal apa? Mengetahui terlalu banyak rahasia kotor, auranya yang mengintimidasi, membuat 2 pamdal itu tak berani maju selangkah pun. Apalagi melihat tumpukan senjata tajam di meja bos mereka. Saras berjalan santai menuju pintu. Saat memegang gagang pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Oh, satu lagi, Pak Kajari. Kudengar putra Anda punya utang judi yang cukup besar di Kasino Marina Bay Sands, Singapura. Dan Haryanto Kusuma bermurah hati membayarkan lunas semuanya senilai miliaran rupiah. Aliran dananya sudah kami rekam. Saya sedang menimbang, apakah perlu memasukkan fakta itu ke dalam laporan atau tidak. Tutup mulutmu. Tirta melempar asbak kristal ke arah pintu. Asbak itu pecah, berkeping-keping, menghantam kayu. Tetapi Saras sudah menghilang di balik pintu yang tertutup. Tirta ambruk di kursinya,
Tubuhnya bergetar hebat. Ia mengangkat gagang telepon rahasia di laci mejanya, menelepon jalur pribadi Haryanto Kusuma. Semuanya akan hancur berantakan. Di Menara Naga Samudra, Haryanto mendengarkan rintihan panik Tirta di telepon dengan wajah dingin. Perempat itu ninggalin senapan sama C4 di kantorku. Dia tahu soal utang anakku. Dia ngasih waktu 24 jam, bos. Gimana ini? Goblok, desis Haryanto. Kajari, macam apa nggak bisa mengamankan satu perempuan di kantornya sendiri? Tolong bereskan dia, Pak Haryanto. Atau kita semua bakal. Tut. Haryanto memutus panggilan sepihak. Ia sadar sistem hukum pelabuhan yang ia bangun telah rontok hanya oleh satu virus bernama Letkol Saraswati. Menunggu 24 jam sama saja bunuh diri. Ia harus bertindak cepat sebelum Saras mengirim salinan data itu ke Jakarta. Ia harus membuat Saras mendatanginya dan mematahkan leher perempuan itu. Dan untuk memancingnya, ia harus menggunakan pahlawan sok suci yang ada di dalam diri Saras. Tono! Haryanto memanggil ajudannya yang baru. Warung nasi campur tempat banteng digebukin. Nenek pemiliknya masih dijaga POM TNI? Masih, bos. Ada 2 POM berpakaian preman yang jaga 24 jam. Senyum sadis mengembang di wajah Haryanto. Bikin kecelakaan lalu lintas besar-besaran di perempatan dekat warung itu. Tabrakan truk, ledakan, apa saja. Naluri tentara pasti akan membuat mereka lari, menolong warga sipil. Mereka pasti akan lengah sebentar. Saat mereka pergi, culik nenek itu. Bawa dia ke pabrik pengolahan ikan tua di Dermaga 4. Sore harinya di warung Nenek Minah. Nenek Minah merasa tenang karena ada 2 pemuda kekar prajurit POM TNI yang sedang makan di pojok warung. Tiba-tiba, dari perempatan jalan yang berjarak 100 meter, terdengar ledakan dahsyat. Sebuah truk BBM menabrak bus kota. Api berkobar dan asap hitam mengepul. Orang-orang menjerit histeris. Kaca berderak. Salah satu POM, Praka Diki, melompat berdiri. Itu jebakan. Praka Andi, rekannya, mencoba menahan Diki. Tolong, busnya terbakar. Ada bayi di dalam. Seorang ibu yang berdarah-darah menggedor kaca warung sambil menangis histeris. Insting prajurit mereka berperang. Tugas utama mereka adalah melindungi Nenek Minah, tapi melihat sipil terbakar di depan mata. Sial, rutuk Praka Andi. Diki, bawa nenek sembunyi di dapur. Gue cek ke depan 30 detik aja. Praka Andi melanggar protokol dan berlari keluar. Itulah 1 menit yang dibutuhkan Haryanto. Saat Andi berlari ke lokasi tabrakan, pintu belakang warung didobrak hancur. 3 preman bertopeng merangsek masuk. Mereka menyemprotkan apar, alat pemadam, api, ke wajah Diki yang hendak mencabut pistol, lalu memukul tengkuknya dengan besi linggis. Diki pingsan. Nenek Minah yang menjerit ketakutan diseret masuk ke dalam mobil van hitam yang langsung melesat kabur. Seluruh kejadian itu berlangsung 15 detik. Saat Andi kembali, ia hanya mendapati Diki yang terkapar, warung yang berantakan, dan sandal jepit Nenek Minah yang tertinggal 1. Wajahnya pucat. Garuda, 1 ke pusat komando. Target lepas. Terjadi penculikan warga sipil. Lapor Andi dengan suara gemetar lewat radio. Di kamar 303 sarang burung. Laporan itu terdengar keras. Bima berhenti mengetik. Yuda mematung. Saras terdiam, rahangnya mengeras. Tubuhnya bergetar tipis. Itu bukan ketakutan, melainkan amarah murni. Ia merasa bersalah. Haryanto memanfaatkan insting heroik prajuritnya. Kring, ponsel sipil Saras berbunyi. Nomor pribadi. Saras menarik napas panjang, menekan tombol loudspeaker. Letkol Saraswati. Suatu kehormatan bisa bicara langsung. Suara berat dan berminyak Haryanto Kusuma terdengar. Di mana dia? Tanya Saras dingin. Hahaha, jangan buru-buru. Si nenek baik-baik saja, sedang menikmati angin laut di pabrik ikanku. Tapi udaranya agak dingin, kasihan dia. Gimana kalau kita barter? Kau bawa flash disk aslimu dan sampel senjata yang kau curi dari gudangku semalam. Dan kau boleh bawa pulang nenek ini. Bima menggeleng. Sinyalnya dipantulkan lewat proksi internasional. Tak bisa dilacak. Datang sendirian ke pabrik pengolahan ikan tua di Dermaga 4 malam ini jam 12 tepat. Ingat Letkol,
Kalau kulihat ada satu polisi atau tentaramu yang ikut campur, si nenek ini bakal tahu gimana rasanya dibelah seperti ikan tuna, mulai dari ususnya. Mengerti? Saras menutup telepon. Keheningan yang mencekik memenuhi ruangan. Letkol, ini jelas jebakan, kata Yuda cemas. Mereka pasti berniat membunuh Anda dan nenek itu sekalian. Saya setuju, Dan. Biar kami yang susup dari luar, timpal Bima. Tidak, Saras memotong cepat. Ia berbalik, wajahnya menampilkan fokus mutlak seorang predator mematikan. Ia meraih rompi taktis dari gantungan. Haryanto benar, aku akan pergi sendirian. Tapi Dan, Saras menatap kedua anak buahnya tajam, sambil memasukkan peluru ke magazen. Haryanto pikir, aku pahlawan kesiangan, yang akan jalan kaki masuk lewat pintu depan demi sandera. Tapi aku bukan pahlawan film, aku ini prajurit Kopassus. Matanya berkilat. Dia yang bikin acara, kita yang bawa kembang apinya. Bima, retas blueprint pabrik itu. Yuda, cari posisi sniper. Malam ini Haryanto mengundang Letkol Saraswati, tapi yang datang adalah hantu Sat 81, 23, 45 WIB. Pabrik pengolahan ikan terbengkalai. Dermaga 4. Ini adalah area pelabuhan paling sunyi. Hujan gerimis dan bau busuk sisa ikan membaur dengan bau karat. Seluruh perimeter pabrik dijaga ketat oleh puluhan tentara bayaran Haryanto. Mereka menunggu Saras datang dari gerbang utama. Namun, jauh di bawah kaki mereka, melewati gorong-gorong pembuangan air limbah yang menjijikkan, 3 sosok bergerak tanpa suara. Saras, Bima, dan Yuda telah menyusup lewat jalur paling menjijikkan dan tak terduga. Status, bisik Saras. Target di lantai 2, ruangan kaca ex-kantor manajer. 20 hostiles, musuh, bersenjata otomatis di lantai dasar. Lapor Yuda yang kini sudah berada di pucuk kren tua, setinggi 50 meter yang menghadap ke atap kaca pabrik. Senapan laras panjang silencer biusnya sudah membidik. Sistem listrik dan CCTV pabrik sudah saya kuasai total. Dan lapor Bima yang bersembunyi di ruang panel listrik bawah tanah. Saya tunggu aba-aba pesta. Saras memeriksa peralatannya. Ia tak bawa laras panjang, hanya pistol Glock dengan peredam suara dan sebilah pisau kombat pindad di pinggang. Di tangannya ada tas duffel berisi pupuk urea biasa dan USB kosong. Aku akan temui tuan rumah. Tepat pukul 00.00, pintu utama aula pabrik terbuka. Saras berjalan masuk ke tengah ruangan yang luas dan dipenuhi mesin pemotong ikan berkarat serta konveyor, belt. Klak, puluhan lampu sorot raksasa di atap tiba-tiba menyala, menyorot tajam ke arah Saras yang berdiri sendirian di tengah aula. Ia sepenuhnya terekspos. Di lantai 2, di balik kaca tebal, Haryanto Kusuma duduk santai di kursi kulit. Tono berdiri di sebelahnya, dan di tengah aula, terikat di tiang besi baja, Nenek Minah dengan mulut dilakban, menatap Saras sambil menangis ketakutan. Letkol Saraswati, suara Haryanto menggema lewat pengeras suara pabrik. Ia bertepuk tangan mengejek. Tepat waktu, sendirian, bawa tas. Pahlawan sejati. Dari balik bayang-bayang pilar, 20 tentara bayaran elit dengan rompi anti peluru dan senjata serbu keluar, mengepung Saras dalam formasi kill zone. Ini bukan preman, ini eksekusi mati. Kau menghabisi 11 orangku semalam. Hebat untuk ukuran perempuan, cibir Haryanto. Tapi sayang, otak perempuanmu yang emosional itu, kelemahanmu, cuma demi satu nenek peot ini, kau rela masuk perangkap kematianku. Inilah kenapa militer dipimpin perempuan itu konyol. Saras diam mematung, mendengarkan. Di telinganya, Bima terus membisikkan posisi musuh secara real time. Mana barangnya? Haryanto memberi isyarat. Saras melemparkan tasnya hingga meluncur di lantai beton, berhenti di kaki seorang tentara bayaran. Orang itu membawanya ke lantai 2. Tono membuka tasnya, memasukkan USB ke laptop. Bos, ini flash disk kosong, dan ini pupuk biasa. Wajah Haryanto memerah padam. Bitch, beraninya kau menipuku. Tangkap dia, ikat dia di tiang sebelah nenek itu. Biar dia lihat tangan nenek itu dipotong pelan-pelan sebelum gilirannya. Puluhan senjata dikokang, mengunci Saras. Namun, Saras tidak panik. Ia menyentuh earpiece-nya. Bibirnya menyunggingkan senyum yang amat mematikan.
Haryanto, kesalahan terbesarmu bukan mencoba membunuhku, tapi merendahkan perempuan. Saras menatap tajam ke lantai 2. Bima mulai pestanya. Seketika, Bima di ruang panel menekan tombol enter. Blam, bukan cuma lampu padam. Bima mengalirkan tegangan tinggi yang meledakkan seluruh bohlam lampu sorot di atap. Serpihan kaca berjatuhan seperti hujan. Kegelapan absolut menyergap 20 tentara bayaran itu. Nyalakan night vision, NVG, teriak komandan bayaran di aula. Terlambat, gema suara Saras dari kegelapan. Saat musuh menyalakan kacamata night vision mereka, Bima memicu rentetan IR strobe, intensitas super tinggi, yang dipasang Yuda di seluruh penjuru pabrik. Di mata telanjang, kilatan itu tak terlihat. Tapi melalui lensa NVG, kilatan inframerah itu bagaikan menatap langsung ke matahari. ARGH, mataku, musuh menjerit histeris, melepaskan kacamata mereka sambil membutakan mata. Tak hanya itu, Bima menyalakan mesin pabrik. Grog, grog, grog. Konveyor berkarat menyala, mendadak menciptakan kebisingan luar biasa, ditambah frekuensi subsonik 19 Hz dari speaker yang membuat musuh mual dan vertigo. Itu adalah neraka indrawi. Namun, bagi Saras yang memakai lensa kontak khusus dan pelindung telinga penangkal frekuensi, ini adalah taman bermainnya. Saras melesat membelah kegelapan seperti hantu. CQC Close Quarters, Combat, jarak dekat. Musuh pertama menembak membabi buta. Saras menyelusup ke bawahnya, mematahkan pergelangan tangannya, dan merebut pistolnya. Buh, pukulan ke rahang menjatuhkannya. Musuh kedua dan ketiga berbalik. Saras menendang lutut musuh kedua, melompat menggunakan tubuhnya sebagai pijakan, dan menghantamkan lututnya, serangan lutut Muay Thai, tepat ke wajah musuh ketiga. Tulang hidung hancur, darah menyembur. Sementara itu, dari atas crane, puff, 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 3 peluru bius Yuda menembus kaca lantai 2. 3 pengawal Haryanto, termasuk Tono, langsung ambruk tertidur pulas dalam hitungan detik. Haryanto panik sejadi-jadinya, melihat anak buahnya rontok satu persatu tanpa perlawanan. Di aula, seorang musuh mencabut granat kejut. Flashbang, makan ini, setan! Granat dilempar ke arah bayangan Saras, tapi Saras sudah berguling, menangkap granat itu sebelum meledak dan membuangnya kembali ke kerumunan musuh. Bang! Cahaya putih membutakan, dan ledakan, memekakkan telinga, meruntuhkan sisa formasi musuh. 1 menit 28 detik. Keheningan aneh merajai aula. Bima menyalakan lampu darurat merah. Pemandangan itu bagai neraka. 20 prajurit bayaran elit bergelimpangan mengerang, patah tulang, muntah-muntah, dan tak berdaya. Dari tengah mayat-mayat hidup itu, Saras melangkah naik ke tangga besi menuju lantai 2. Suara butnya bergema menakutkan. Pakaiannya bahkan tidak kotor. Haryanto sudah kehilangan kewarasannya. Ia berlari ke lantai dasar, menarik pistol revolvernya, dan menodongkan moncongnya tepat ke kepala nenek Minah yang masih terikat di tiang. Mundur, mundur kau anjing. Selangkah lagi, otak nenek ini berceceran. Haryanto berteriak panik, peluh membasahi jas mahalnya. Saras berhenti 10 meter darinya. Ia tidak mencabut pistolnya. Kau kalah, Haryanto. Persetan, gue raja di Surabaya. Jenderal, polisi, politisi, semua gue beli. Lu cuma prajurit bawahan. Saras mencabut pelan pisau kombat bergerigi dari pinggangnya. Dan kau cuma preman tua yang kebetulan punya banyak uang. Hinaan itu membuat Haryanto murka. Ia melakukan kesalahan fatal. Ia memindahkan bidikan pistolnya dari kepala nenek Minah ke arah dada Saras, berniat membunuhnya. Itulah celah 0,3 detik yang ditunggu Saras. Saras tidak menembak karena takut peluru meleset ke sandera. Ia mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh. Pisau kombat seberat hampir setengah kilogram itu melesat membelah udara merah. Yelp, a, 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 a. Pisau itu tidak menancap di tubuh Haryanto. Pisau itu menembus punggung tangan kanan Haryanto yang sedang memegang pistol, menembus tulang dan dagingnya, lalu terus melaju hingga menancap kuat menembus tiang kayu di belakangnya. Tangan Haryanto dipaku di tiang, pistolnya jatuh ke lantai beton. Sebelum Haryanto menyadari rasa sakitnya, Saras sudah berlari menutup jarak 10 meter itu, mencengkeram kerah Haryanto, lalu memelintir bahu kirinya hingga terlepas dari persendiannya
dislokasi. Krak! Raja kartel pelabuhan itu ambruk berlutut. Tangannya terpaku di kayu, melolong layaknya babi disembelih. Menangis tersedu-sedu dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Saras menatapnya penuh jijik, lalu mengikat kaki dan tangan Haryanto dengan cable tie. Ia kemudian menghampiri Nenek Minah, memotong tali pengikatnya, dan membalutkan jaket taktisnya ke pundak nenek yang menggigil. Suaranya kembali lembut. Sudah berakhir, Ibu. Kita pulang sekarang. Saras menyalakan earpiece-nya. Sarang burung. Target dilumpuhkan. Warga sipil aman. Persiapkan fajar. Saat Saras memapah Nenek Minah keluar dari gerbang pabrik, fajar mulai menyingsing di timur Surabaya. Gerimis telah reda. Namun, lapangan depan pabrik itu tidak kosong. Haryanto yang diseret oleh Yuda nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukan polisi lokal Surabaya, bukan pom garnisun. Puluhan mobil SUV hitam berplat Jakarta, truk komunikasi taktis, dan kendaraan baracuda memenuhi lapangan. Ratusan personel Brimob bersenjata lengkap dari Mabes Polri mengepung area tersebut. Di tengah hujan rintik-rintik, seorang pria paruh-baya mengenakan rompi bertuliskan KPK, Kejaksaan Agung RI, melangkah maju di bawah payung ajudannya. Dia adalah Arya Wirawan, jaksa utama dari Satgas Khusus Kejaksaan Agung Jakarta, yang terkenal tak bisa dibeli. Matanya setajam silet saat melihat Haryanto yang merintih diseret. Jaksa Arya menghampiri Saras dan mengangguk hormat. Letnan Kolonel Saraswati, saya Arya dari Kejagung RI. Tersangka Haryanto Kusuma, makar, penyelundupan senjata militer, penyuapan pejabat, dan penculikan sipil. Saya serahkan yurisdiksinya kepada Anda, Pak Jaksa. Haryanto meronta tak percaya. Bohong, kalian gak bisa nangkep gue. Kajari Tirta gak akan izinin. Tirta Atmaja? Jaksa Arya menatap Haryanto jijik. 3 jam yang lalu, paket data sebesar 10 GB yang dikirim Letkol Saraswati mendarat di meja saya di Jakarta. Isinya rekaman suara ancaman Anda, video gudang senjata Anda, dan buku besar transfer uang suap Anda ke rekening Kajari Tirta, serta pelunasan judi anaknya di Singapura. Tim kami dari Satgasus Mabes sudah menangkap Tirta Atmaja dan Kapolres Tanjung Perak di tempat tidur mereka 10 menit yang lalu. Haryanto ternganga, ia baru sadar. Saras sengaja memancingnya, menculik Sandera, dan menelponnya karena rekaman suara pemerasan itu, ditambah bukti senjata tempur, adalah tiket emas untuk melewati polisi lokal dan langsung mengaktifkan status ancaman nasional di Jakarta. Ini adalah skakmat yang brilian. Bawa bajingan ini ke Jakarta, perintah Jaksa Arya. Pasukan Brimob menyeret Haryanto masuk ke mobil tahanan. Jaksa Arya menoleh ke arah pabrik. Ia melihat puluhan tentara bayaran elit terkapar di dalam. Ia menatap Saras dengan takjub. Letkol, Anda melumpuhkan 20 orang ini sendirian. Saras tidak menjawab. Ia hanya menatap matahari terbit di atas pelabuhan Tanjung Perak. Dari bayangan, Bima dan Yuda muncul, sudah dalam pakaian sipil biasa. Misi selesai, dan jejak keberadaan SAT-81 telah dibersihkan. Jaksa Arya mengerti. Di atas kertas, operasi gabungan Kejagung dan Mabes Polri lah yang menggerebek sindikat ini berkat laporan anonim tanpa nama. Keterlibatan militer secara resmi tidak pernah ada. Hukum memang buta, Letkol. Tapi untungnya, pisau militer selalu tajam. Negara berutang budi pada Anda, ucap Jaksa Arya. Saras mengangguk pelan. Tugas kami memusnahkan musuh negara. Sisanya, tugas Bapak membersihkan sampahnya. Bersama kedua timnya, Saras berjalan menjauh dari sorot lampu strobo kepolisian, kembali menghilang ke dalam bayang-bayang, seolah mereka tak pernah ada di sana. 1 minggu kemudian, kota Surabaya diguncang berita penangkapan, mega korupsi, dan makar. Haryanto Kusuma, Kajari Tirta Atmaja, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak ditahan di Jakarta. Kartel pelabuhan runtuh total. Mafia-mafia kecil diberantas. Para buruh pelabuhan dan pedagang kecil kini bebas dari pungutan liar. Udara pelabuhan terasa jauh lebih ringan. Di sudut pelabuhan, warung nasi campur makmur kini tampak baru. Bukan karena asuransi, melainkan hasil gotong royong para nelayan dan warga yang patungan memperbaiki warung Nenek Minah sebagai rasa syukur lenyapnya para preman. Putra Nenek Minah yang kakinya masih digips
kini ikut membantu melayani pelanggan di meja. Menjelang siang yang sepi, pintu warung berderit pelan. Seseorang dengan jaket hoodie abu-abu masuk. Ia tampak seperti mahasiswa biasa yang habis olahraga. Letkol Saraswati. Ia duduk di meja pojok yang sama seperti malam itu. Mau pesan Nenek Minah yang datang membawa menu terdiam kaku. Matanya berkaca-kaca, melihat wajah di balik hoodie itu. "Mbak, Ibu Letkol." Saras tersenyum sangat tipis dan meletakkan jarinya di bibir, memberi isyarat agar diam. "Nasi campur pakai empal daging 1, Bu." Iya, siap, segera." Nenek Minah menyeka air matanya yang nyaris jatuh dan bergegas ke dapur. Tak lama, piring nasi campur paling besar dengan lauk paling lengkap dihidangkan di depan Saras. Nenek Minah berbisik lirih, "Sampai mati, Ibu nggak akan lupa utang nyawa ini, Nak. Terima kasih." Saras hanya mengangguk dan memakan nasi campurnya dengan lahap. Jauh lebih nikmat daripada ransum tempur yang ia makan seminggu terakhir di losmen kumuh. Selesai makan, Saras berjalan ke kasir. "Gratis, Nak." "Selamanya gratis buat Nak Saras. Pelanggan tetap harus bayar, Bu." Saras tersenyum kecil. Ia meletakkan selembar uang 100 ribuan, jauh lebih dari harga nasi campur, ditambah beberapa ratus ribu lagi. Ini untuk bayar nasi dan sisa piring yang pecah minggu lalu. Sebelum Nenek Minah bisa menolak, Saras sudah membalikan badan dan berjalan keluar warung. Nenek Minah dan putranya berlari ke depan pintu, membungkuk dalam-dalam ke arah punggung perempuan berhudi abu-abu yang perlahan menghilang di tengah keramaian pelabuhan Tanjung Perak. Saras tak menoleh lagi. Misinya usai. Ia kembali ke habitat aslinya, ke dalam bayang-bayang terdalam yang menjaga negara ini. Damai akhirnya berlabuh di Tanjung Perak.